Ya pemirsa, langsung saja kita tersambung dengan Kepala Bidang Tsunami BMKG Pak Daryono. Pak Daryono, selamat malam. Oke. Ya Pak Daryono, tadi kami baru saja menginformasikan tentang bentuk patahan ini Pak. Belum ada. Selamat malam Pak Daryono. Halo? Selamat malam Pak Daryono dengan Selamat malam Bu. Suaranya kok kecil ya? Halo, suaranya kok kecil ya banget ya? Ya, selamat malam Pak Daryono. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah mulai jelas Bu. Baik Pak Daryono, ini dengan Ani Rahmi dari Berita 1 TV. Halo, ya? Ya, baik. Suara saya sudah bisa terdengar dengan baik Pak Daryono? Iya. Baik Pak Daryono, tadi kami baru saja menyampaikan bahwa patahan di titik gempa ini berbentuk vertikal. Apakah Bapak bisa... Bukan, sesar geser. Sesar mendatar, Bu. Jadi tidak mendatar benar. Ya. Nah, jadi Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak? Silakan, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi gempa bumi yang baru saja terjadi pukul 19:59 itu adalah gempa bumi tektonik yang berpusat di 682 km arah barat daya Kepulauan Mentawai. Jadi tidak terjadi di zona megatrust. Nah, selain itu, sesar yang terbentuk akibat gempa bumi ini adalah sesar mendatar, bukan sesar vertikal atau horizontal yang dapat memicu tsunami. Sehingga kami meyakini bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami setelah kita lakukan update analisis, Bu. Baik, tapi mengapa potensi tsunami-nya ini belum dicabut, Pak Daryono? Kita tidak ada istilah dicabut, Bu, tapi diakhiri. Sudah diakhiri. Baik, apakah sudah berakhir? Kita belum mengakhiri. Memang kita tidak ada istilah dicabut, tapi mengakhiri. Kita belum mengakhiri karena memang jaraknya cukup jauh, Bu. Ini sebagai kewaspadaan kita bahwa memang kita harus menunggu situasi yang terkini, Bu. Baik Pak Daryono, berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk bisa memastikan bahwa potensi tsunami ini berakhir? Oke, berapa lama lagi mau dicabut? Pak Daryono? Kita sedang menunggu konfirmasi dari data tsunami guide kami. Konfirmasi tentang apakah ada impuls dari pasang surut air laut. Kita masih menunggu sebentar lagi, Bu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan konfirmasi itu Pak Daryono? Karena ini potensi tsunami yang masih berlaku ini juga cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat, Pak Daryono. Ya, sekitar 1 jam lagi, Bu. Sekitar 1 jam lagi akan kita akhiri. 1 jam lagi Pak Daryono ya? Ya betul, Bu. Baik, ini data apa sebetulnya? Kita sedang menunggu konfirmasi tentang data tide guide atau tsunami guide yang kita pasang di pesisir barat Sumatera. Ya, begitu, Pak. jadi sekitar 1 jam lagi satu jam lagi akan diakhiri, Bu. Baik Pak Daryono, kita juga meminta masyarakat untuk sabar menunggu karena masih dipantau ya Pak ya potensi tsunami betul, ini Bu. belum Kita bisa diakhiri. Memantau, ya. Baik Pak, bagaimana dengan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan kejadian tsunami yang ada di pesisir barat Sumatera, Bu. Ini terjadi di sebelah timur 90 Strait dan itu memang di situ karakteristik gempanya adalah sesar transwarp dan kami meyakini sesar-sesar semacam ini tidak menimbulkan tsunami. Itu keyakinan dari Pak Daryono bahwa ini tidak akan menimbulkan tsunami. Berdasarkan konsep teori gempa bumi, sesar semacam ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena tidak ada kolom air laut yang terganggu dari mekanisme disformasi yang terjadi, Bu. Baik, jadi kemungkinan tsunami sebetulnya cukup kecil, namun pemerintah masih harus menunggu dan melakukan sejumlah konfirmasi untuk mengakhiri potensi tsunami ini ya Pak Daryono, seperti betul, Bu. itu. Kita menunggu konfirmasi dari peralatan tsunami guide kita yang kita pasang di pesisir barat Sumatera. Baik, ini kita ketahui bahwa komunikasi dengan pusat gempa di sekitar Mentawai ini terputus Pak Daryono. Apakah Bapak sudah bisa melakukan kontak dengan Mentawai? Belum, Bu. Kita belum melakukan kontak dengan Mentawai karena memang komunikasi kurang bagus, Bu. Namun demikian dari pantauan kami memang belum ada laporan terkait dengan adanya peristiwa tsunami yang tiba di pantai, Bu.
Baik Pak Daryono, dengan gempa sebesar ini Pak, 7,8 skala Ya. Richter, bagaimana dengan gempa susulan? Apakah meskipun sudah lewat dari 1 jam berlalu, apakah masih ada kemungkinan untuk timbul gempa susulan Pak? Ya, setiap gempa besar pasti menimbulkan aftershock atau gempa susulan. Namun demikian karakteristiknya semakin mengecil, Bu. Sehingga kami juga meyakini tidak akan ada gempa yang lebih besar lagi. Tapi kemungkinan gempa susulan masih ada Pak Daryono? Gempa susulan dipastikan terjadi, Bu, karena setiap gempa-gempa berkekuatan di atas 6 itu biasanya diikuti gempa susulan. Karena kesetimbangan tektonik itu harus distabilkan sehingga rilis energi terus berlangsung hingga terjadi rilis gempa yang lebih kecil, Bu. Baik, berarti masyarakat... Tetapi tidak perlu khawatir karena karakteristik gempa susulan itu kekuatannya semakin kecil, Bu. Baik Pak Daryono, terima kasih banyak atas informasi terkininya Pak Daryono. Selamat kembali bertugas Pak Daryono.